Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqaha fi dini man istafahu minal ulama'il a'lam alladzi ja'alahumul kawakiba yahtadi biha lakid dalam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairul hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil lil imam al muallif rahimallahu ta'ala wa naman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fi darain amin. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bi hikmatik wansur alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihatul musannif fi hadzal kitab wa syekh Imam Ibnu Ruslan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shalah ya. 213 baitnya ya. Fardun ala mukallafin qad aslama wa amma khidin wa nifasin salima wa wajibun ala al-wali syar'i ayya'mura tafla biha lisab'i. Fardun ala mukallafin, difardukan bagi setiap orang yang mukallaf, yakni apa tuh mukallaf? Orang yang sudah akil baligh, sehat. Qad aslama, yang statusnya adalah muslim. Kalau di luar muslim nggak wajib sholat. Wa amma khidin nifasis salima, dan sholat tidak diwajibkan bagi wanita yang haid dan nifas. Kemarin tuh bahas masalah haid dan nifas. Oh, udah masanya bukan nih. Oh, ini masih hitung haid enggak? Kemarin udah dibahas tuh. Wa wajibun 'alal wali syar'i, dan wajib bagi wali syar'i. Wali iki orang tua. Wali yang sesuai dengan syarat ya, orang tua kandung. Kalau orang tua kandungnya udah meninggal, pamannya kalau masih serumah. Kalau enggak, anak daripada bapaknya yang laki-laki, abangnya. Kalau masih engkongnya, itu namanya wali, termasuk wali. Wajibun 'alal wali syar'i ayya'mura tifla biha lisab. Wajib bagi wali syar'i untuk menyuruh anaknya apa itu melakukan sholat ketika usianya sudah 7 tahun. Itu wajib tuh. Wajib suruh. Anaknya kalau nggak mau nggak dosa, tapi kalau nggak keluar perintah dari orang tuanya, anak 7 tahun, orang tuanya yang dosa. Jadi salah satu rumah tangga nggak diberkahi, ruwetnya bukan main, karena orang tua nganggap sepele anak yang belum balik nggak wajib diperintahin sholat. Itu udah kesalahan. Masalah itu anak entar nggak sholat kek, umpama, ya kan, karena apa teman, tapi perintah itu harus keluar dari mulut orang tua tatkala itu anak usia 7 tahun. Kan 7 tahun belum balik. Kemarin batasan balik diterimanya berapa? 9 tahun. 9 tahun komaria. Kalau samsianya 8 tahun 11 bulan 14 hari. Nah, itu samsiahnya. Jadi komarianya 9. Nah, itu usia balik tuh. Artinya kalau ada tanda-tanda bagi perempuan haid di usia segitu, berarti dia balik. Atau bagi laki-laki, anak laki, apabila dia ihtilam, mimpi basah di usia
9 tahun komariah, maka dijatuhkan balik. Nah, kalau 7 tahun kan belum balik. Cuma kan wajib orang tua ngajarin dan sholatnya, ngajarin wudu, sholat. Nah, kalau nggak keluar tuh dari mulutnya didiemin, anak saya mah belum balik, biarin dulu. Anaknya mah nggak dosa, yang dosa orang tuanya. Jadi kenapa kadang rezeki kita mampet, ada aja urusan begini, urusan banyak urusan dah, bahasanya gitu. Kesulitan itu banyak, kayaknya begini nggak begini, banyak. Mungkin nggak ngerintah, dan salah satu itu nggak pernah merintahin anaknya sholat karena dia nggak tahu bahwa anak 7 tahun untuk orang tua tuh wajib merintahin. Masalah tuh anak nggak sholat kentarannya ya kabur gitu, disuruh kabur, dikerasin nggak bisa. Tapi perintah itu harus ada setiap waktu sholat. Seumpama dia subuh, ya kan masih ngantuk, atau dia kesiangan, bangun baru jam 7. Nah, tetap suruh kodok. Sholat. Ya kan siangan pak, nggak apa-apa, dia sholat aja, sholat ambil sikat gigi, kalau mandi, sholat 2 rakaat subuh. Biarin, jangan mau diajarin silahkan niatnya, dia mau ngikut-ngikut sekedar gerakan nggak apa-apa. Yang penting harus ada perintah. Karena hukum memerintahkan itu wajib. Perihal anak ngerjain enggak, mati nggak dosa tuh anak. Anak nggak sholat di usia 7 tahun belum balik, nggak dosa. Tapi orang tua nggak merintahin anaknya sholat di usia segitu, dosa. Gitu. Makanya barokah di rumah tangga diambil karena itu anak udah pada 7 tahun nggak diajarin sholat, nggak diperintahin sholat. Yang dia pikirin kalau anak sudah balik baru. Padahal enggak, 7 tahun itu kewajiban orang tua itu udah jatuh, hukum wajib tuh udah jatuh. Ayat muratiblah bihalisa, menyuruh anaknya untuk mengerjakan sholat itu pada usia 7 tahun. Wadarbu fil asyri, dan lebih keras sedikit tuh kalau umpama dia rada malas tuh anak nggak mau, nah, dianjurkan untuk mukul. Tujuannya untuk mendidik, bukan pantatnya tebuk, pantatnya, tapi pukulan yang tidak membuat cedera kulit, pecah kulit atau patah tulang, jangan. Pukulannya yang sewajarnya, pukulan mendidik aja gitu. Wa minha in balag ajzat walam tu'ad idza minha faraq. Jadi wajib memukul pada usia 10 tahun. Dan jika di tengah-tengah sholat anak itu menjadi balik, ya kan 10 tahun tuh udah 9 itu kan ada yang balik. 10 tahun lagi sholat, di tengah-tengah sholat tanda baliknya keluar. Dan jika di tengah-tengah sholat anak itu menjadi balik, maka sholat yang dikerjakannya saat itu menjadi, dan ia tak perlu mengulangi jika ia telah selesai dengan sholat. Jadi kan belum balik tuh, waktu dia takbir belum balik, di tengah sholat balik, usianya muncul tanda-tandanya gitu. Berarti dia nggak wajib kodok. Ntar sholat, umpama di sholat subuh pas tahiyat kirain mau pipis, ternyata sperma yang keluar, umpama gitu. Itu sholatnya udah tuh dianggap sholat. Nah untuk yang zuhur, nah itu baru tuh dia udah beneran tuh, udah wajib wudu. Mungkin kalau waktu subuh wudunya belum sempurna gitu kan, tapi pas zuhur itu udah harus belajar dia, karena udah balik di subuh, dan subuhnya itu sudah dianggap sholat, walaupun terputus karena sebab tanda balik, sperma keluar atau headnya keluar gitu. Lagi sholat tuh pas salam lah basah sajadah darah, berarti dia head tuh, ya. Nah wajib gak tuh subuhnya itu dikodok? Kan dia lagi belajar, ibunya lagi suruh sholat. Enggak, itu udah dianggap betul tunai. Nanti yang menjadi pokoknya itu setelah selesai headnya, waktu sholat berikutnya tuh 2 waktu sholat menjelang selesainya itu yang wajib dikodok.
Itu di bab kemarin tuh bab Iya. ya. Babnya. La uzra bi ta'khiriha illa selisah au naumin au li jama'i au lil ikrah. Tidak ada alasan untuk mengakhirkan sholat kecuali bagi orang yang lupa atau tidur, atau menjamak takhir sholat, atau karena ada hal-hal yang memaksa untuk mengakhirkan. Kalau ngakhirin tanpa ada alasan sabab nggak boleh. Di ujung-ujung waktu gitu sholat nggak boleh. Apalagi kalau sampai meninggalkan nggak boleh. Kecuali memang dia berniat menjamak takhir, beda. Pasti sholatnya di akhir waktu karena dia menjamak takhir kan. Tapi bagi orang yang nggak kemana-mana, waktunya memang ada sama itu wajib. Maksudnya itu lang uzur, nggak ada uzur untuk sholat itu tidak pada waktunya gitu. Jangan sampai udah mau mepet baru mau sholat. Walaupun sah, itu dimakruhkan. Kalau kecuali ada alasan, nanti ada pembahasan tentang umpama sholat zuhur atau sholat isya tuh, isya yang ditunda itu ada tuh. Wa waktu zuhri min zawaliha ila an zada mithli li syai'in talala. Adapun waktu zuhur min zawaliha, ya ini dari mulai zawal tergelincirnya matahari ila an zada hingga bertambahnya ukuran bayangan amis li syai'in dalala bagi dari ukuran benda aslinya. Umpama ini gitu udah pernah dah matahari itu zawal, atau bertambahnya ukuran bayangan dari ukuran bendanya, geser sedikit matahari celik, nah, ada celik sampai kalau diderajatin itu sampai susah. Nanti ada istilah waktu ikhtiar, nanti ada. Ini tentang masuknya waktu. Kalau azan itu panggilan orang untuk sholat. Azan itu dikumandangkan duluan ini dulu. Matahari zawal tuh ya kan, udah ketahuan masuknya waktu baru azan. Nggak boleh azan mendahului ini, nggak boleh. Cuman kan sekarang udah praktis. Jadi waktu itu udah bisa dihitung. Jadi waktu sholat itu bulan ini udah bisa dihitung tuh, karena ada ilmu astronomi apa namanya, nah, gitu. Matahari di bulan ini akan ada di sudut sekian, itu udah dihitung. Nah itu namanya hisab. Itu namanya hisab. Jadi duluan mana ru'yah sama hisab? Duluan hisab. Hisab dulu. Kalau ru'yah kan harus mastiin lagi. Hisab. Jadi itu waktu duluan hisab. Nah kalau udah masuk sekira-kiranya zuhur jam 12 kurang 12 umpam, atau jam 12 kurang 10 udah azan dulu tuh. Nah, udah masuk tit bunyi tuh alarmnya. Alarm itu alarm waktu masuk sholat zawal. Kalau azan manggil orang untuk sholat, dirikan sholat. Jadi nggak boleh kalau azan dikumandangkan sebelum waktu zawal bagi zuhur, nggak sah azan, harus diulang terhadap azan. Summa bihi yadkhulu waqtul asri wa ikhtiyaru mithla dhilli dzakal qadar. Summa bihi yadkhulu, kemudian dengan demikian masuklah waktu asar. Nah, kan zawal nambah. Nah, kalau diderajatin gini nih, udah nyampe sini nih dia. Nah, ini diukur seumpama ini 10 cm, ini 7 cm. Ini 10 cm. Asar tuh udah. Asar itu. Dan waktu ikhtiarnya adalah ketika ukuran bayangan benda menjadi 2 kali lipat sampai panjang. Ini 7 sampai 14. Masuk akhir. Jaza ila ghurbiha antuf ala wa waktu maghribin biha qad dakhala. Boleh mengerjakan salat asar dilakukan hingga terbenam matahari. Jadi waktunya ada, kalau waktu ikhtiar itu benda itu melebihi benda itu udah asar. 2 kali lipatnya itu, nah sampai 2 kali lipatnya itu udah menjelang maghrib tuh. Jaza boleh aja dikerjakan waktu asar
dilakukan hingga terbenamnya matahari, batasnya itu batasnya sholat asar. Qad dakhala, dan dengan demikian masuklah waktu maghrib. Kalau asar udah selesai, masuk deh tuh waktu maghrib. Wal waqtu yabqa fil qadimil azhari ila al-isya bi maghribin ahmar. Adapun waktu maghrib tersebut masih ada menurut pendapat yang paling kuat dalam qaul qadim, pendapat Imam Syafi'i ketika beliau berada di Baghdad, hingga masuknya waktu isya dengan hilangnya mega merah. Ini qaul qadim nih. Jadi maghrib itu terbenamnya matahari, muncul mega merah tuh, mega merah panjang horizontal, mega merah. Nah itu maghrib udah. Ini pendapat qadimnya Imam Syafi'i, berakhirnya maghrib itu hingga masuknya waktu isya, yaitu dengan hilangnya mega merah. Ini qaul qadim. Sekarang umpama matahari udah terbenam nih maghrib. Itu kalau kita pakai hukum ini nih, bukannya waktu jam ya. Itu merah udah hilang tuh setengah tujuh, jam 7 udah hilang. Lebih cepat ya kalau dari jam. Lebih cepat gitu sebenarnya. Wa qayatul isla fajrun yasduq mu'taridun yudi'u minhul ufuq. Adapun akhir waktu isya adalah masuknya fajar shadiq, fajar yang benar, yang melebar cahaya menerangi di ufuk timur. Fajar. Ini masalah waktu sholat. Ada lagi pembahasan yang waqtira lis-sulsi wa jawwizuhu ila sadiqin fajrin wa bihi qad dakhala as-subhu waqtira ilal isfar jawazuhu yabqa ilal idbar. Adapun waktu ikhtiarnya adalah hingga 1/3 malam tuh isya. Waktu ikhtiarnya 1/3 malam. Kira-kira hingga jam 10 malam tuh ikhtiar. Ini sebelumnya gitu. Oh udah nih. Adapun waktu jawaz, artinya batasan yang boleh kita sholat isya itu, batasan akhirnya apa tuh? Hingga terbitnya fajar shadiq. Dan dengan demikian masuklah waktu qadda kholat subuh, maka masuklah waktu subuh. Waqtiyaro ilal isfar, waktu ikhtiarnya subuh adalah hingga isfar, agak kekuningan gitu, terang. Jawazuhu yabqa ilal idbar, dan waktu bolehnya tersisa hingga hilangnya fajar, yakni dengan terbitnya sebagian dari busur matahari. Ya, jam berapa ya? Jam 6 kurang 1/4 kali itu. Kalau sekarang kali ya. Nanti masuk surutnya di mana nih? Isfar atau di mana? Itu waktu nggak boleh sholat. Oh. Waktu nggak boleh sholat. Tapi kalau di jam itu kira-kira jam itu ya antara jam, waktu nggak boleh sholat itu nggak boleh sholat sunnah. Kalau subuh kesiangan mah sholat, mau jam berapa ya sholat. Jadi jangan sampai salah ya. Kan setelah subuh biasanya orang ngerjain isyraq gitu. Isyraq itu kalau dari jam sekarang tuh ya sekitar 6:30 dah. 6:30 dah, duhanya jam 7. Kalau patokannya di sholat sunnah fajar. Oh, sebelum subuh. Tapi kalau kita kodok itu boleh. Ya boleh. Maksudnya gini. Cuma kesiangan. Subuhnya kesiangan. Iya, kodok. Nah, kodok. Terus kita sholat sunnah fajar. Kodok, qobliyah subuh tuh. Jadi dalam istilah sholat sunnah fajar itu sepakat ulama ya sholat sunnah fajar ya qobliyah subuh. Tapi ada juga ulama yang membedakan. Sholat fajar ya sholat fajar, qobliyah subuh qobliyah subuh. Yang satu niat usoli sunnatal fajri, yang satu niatnya usoli sunnatal subhi. Tapi mayoritas ulama lebih banyak antara sholat fajar dan sholat subuh itu sama. Jadi kalau dia niat sholat subuh, sunnah subuh ya sholat fajar. Kalau dia niat usoli sunnatal fajri ya qobliyah subuh gitu. Nah kalau orang udah terbiasa ngerjain, ujuk-ujuk bangun 5:30, siangan. Ini gimana nih?
Kalau dia memang sudah terbiasa mengerjakan qobliyah subuh tuh udah menjadi wiridan. Udah menjadi wiridannya, ya udah dia qada dulu tuh di salat qobliyah subuh, ya kan? Habis itu salat subuh. Kalau udah jadi wiridan, udah wiridan. Wiridan itu suatu amalan yang dia kerjakan terus secara terus-menerus berulang-ulang. Itu tuh namanya wiridan. Kalau ntar ngerjain, ntar enggak, itu bukan wiridan. Kalau wiridan itu terus ya, istiqomah itu namanya wiridan. Ntar hasilnya dari wiridannya seumpama Allah berikan rezeki yang apa itu namanya warid. Orang yang ngejalanin satu amalan secara konsisten, kontinuitasnya bener, ya kan, terjaga, maka hasil dari wirid itu disebutnya warid. Mau dijalanin sholat subuh, habis sholat subuh dibaca tasbih, belum masuk subuh tuh. Sebelum qobliyah subuh, setelah qobliyah subuh dibaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali tuh. Itu sebelum subuh. Itu sudah kan katanya kan siapa yang baca tuh itu dijamin hari itu tuh rezekinya mah luar biasa. Nah, seandainya Allah nyatakan itu kok hidup tuh makin bagus, ada peningkatan, rezeki tuh ada aja gitu kan ya. Nah, itulah hasil dari wirid. Nah, yang disebut warid. Cuma kalau udah hasil gitu nggak boleh diceritain, nggak boleh. Jadi kita semua wiridan. Saya baca ini nih, nggak boleh tuh. Kalau warid itu nggak boleh diceritain. Umpama kita ngejalanin sesuatu apa dan hasilnya ada, kecuali guru ke murid boleh. Tapi kalau orang-orang awam biasa tuh nggak boleh, harus kita sembunyiin. Nggak boleh, jangan diceritain. Kalau nikmat-nikmat yang lain boleh, tapi kalau kayak warid itu nggak boleh. Mau dibaca amalan apa, selawat sekian gitu, dijamin ntar gini. Itu hasil tuh dari wirid itu namanya warid. Nah, warid itu jangan diceritain. Anak kemarin ngamalin ini, nggak boleh, jangan. Tapi kalau suruh ngamalin dong boleh. Takutnya nanti karena kita cerita-cerita, akhirnya berarti kita nggak amanah tuh. Akhirnya Allah cabut. Jadi pas kita baca lagi udah nggak mempan lagi. Karena waridnya udah dicabut. Nah, jadi nggak dikasih lagi warid. Diam-diam baik. Jadi diam aja udah, anteng aja udah. Kecuali guru ke murid supaya ada pendidikan untuk dia mengerjakan. Tapi kalau udah sekali bilangin udah, nanti biar murid nerka sendiri aja. Waridnya udah nyampe belum, udah hasil belum dari wirid itu yang disebut warid. Kalau nggak nyampe Nah, berarti ada masalah itu. Ada masalah tuh. Berarti wiridannya bukan takdir ente. Ada Ini masalah. kalau ngasih tahu doang, amalan doang gitu, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau belum ngerjain mah jangan. Kayak sesuatu yang istilahnya amalan, wirid, kalau bisa mah sembunyiin. Jangan dikasih tahu. nanti jatuhnya jadi ria. Ntar kalau di situ kita nggak amanah, timbulnya ujub, ya kan, bangga diri apa. Nah, jadi apa ya, bangga gitu. Nah, Allah kan nggak suka tuh, dicabut tuh waridnya, diambil. Nah, itu yang jadi masalah nantinya. Kalau waridnya udah diambil repot, baca mau berapa baca juga nggak berbekas, waridnya nggak muncul lagi. Jadi amalan-amalan yang senantiasa dibaca secara terus-menerus istiqomah itu disebutnya wirid. Nanti akan hasil apa, anugerah dari Allah, apakah dia jadi khusyuk sholatnya lebih enak, atau setiap permasalahan bisa tahu ada jalan keluarnya, itu namanya warid. Nah, itu kalau bisa jangan cerita-ceritain lah, orang biasa aja gitu. Jangan. Takutnya ntar diambil waridnya. Yundabu ta'jilu salati fil ula idza awal al-waqti bil asbab istaghara. Disunnahkan menyelenggarakan salat di awal-awal waktu. Yundab
sunnah. Pas banget masuk waktu azan langsung sholat sunnah. Yakni dengan sibuk untuk mempersiapkan apa itu syarat apa nih asbabis tagal, untuk syarat-syarat kita di awal waktu, seumpama bajunya disiapin, wudhu lebih awal, belum waktu maghrib umpama jam 6 kurang 45 atau 10 kurang 45, jam 6 kurang 15 atau kurang 10 umpama. Nah itu dia jam sebelum 5 menit lah umpama, sebelum waktu masuk dia tuh udah wudhu, udah siap tuh sunnah tuh, bagus tuh. Sebenarnya begitu kalau sunnah. Kalau azan baru wudhu, enggak dapat padilah dia tuh. Kalau mau dapat padilah itu sebelum azan dia udah siap. Nah itu namanya, itu sunnah, itu bagus tuh kalau bisa gitu. Ya tenang Bu, lauknya enak lagi. Ayam bakar kata gitu, sama ketoprak. Iya Ayam lagi. bakar. obat itu mah. Ini sholat zuhur ntar ayam bakar sama ketoprak. Udah selesai ayam bakar ketoprak, ayo udah sholat, belok kiri, Iya, sebat dulu. batang dulu. Siapa tuh? Ya gitu. Dulu kan begitu dulu. Jadi ya gitu. Jadi kalau mau nyari apa namanya warid itu ngejalanin, ini kan termasuk amalan, mempersiapkan diri untuk sholat sebelum waktunya masuk tuh dia udah siap, itu jadi wirid tuh. Itu kalau senantiasa dia begitu tuh, entar dia dapat warid. Banyak tuh warid, itu rahasia Allah. Nggak, jadi begitu banyak di media sosial umpama kita dengar ya, oh baca ini hasilnya ini. Itu mah warid yang apa ya? Maksudnya Standar. balasan Allah tuh Allah yang tahu lah buat kita gitu. Kalau buat cuma urusan rezeki gini itu mah warid yang kecil. Warid yang paling besar itu adalah kenikmatan kita saat beribadah dengan Allah gitu. Itu takbir, itu kelezatan yang luar biasa, sampai itu menikmati tuh gerakan pergerakan baca terus, hati itu nggak ada berontaknya gitu. Itu warid juga tuh, pemberian. Qad aflahal mu'minuna alladzina fi sholatihim khashi'un gitu. Beruntunglah bagi orang-orang yang mukmin yang apabila dia mendirikan sholatnya dalam keadaan khusyuk. Karena khusyuk itu kudu diminta. Khusyuk itu harus minta, ya Allah berikan saya khusyuk sholat. Itu harus diminta. Karena itu karunia. Nah bisa didapetin itu kalau dia ngejalanin wirid tertentu. Nah wirid tertentunya itu salah satunya mempersiapkan diri sebelum masuknya waktu sholat. Itu tahapan belajarnya tuh. Ntar lama-lama dia akan terbiasa, nyaman gitu. Akan terbiasa dia. Nah ntar akan hasil tuh kelezatannya dia tuh dalam beribadah. Itu kalau ibadah udah lezat, ya udah tuh qobliyahnya dia kerjain, enteng aja tuh semua, ba'diyahnya dia kerjain, udah enteng karena Allah kasih yang Allah nggak kasih ke hamba yang lain, yaitu kenikmatan sholat. Kan orang banyak sholat cuman jarang yang dapat kenikmatan gitu, asal imamnya panjangan dikit tuh itu kan, asal imamnya rada lambat gerakannya lambat banget, jadi dia sholat kesetir imam gitu kan, kesetir imam akhirnya kan. Kalau dia merasakan kenikmatan sholat, imam tuh hanya orang kan yang kita ikuti gitu bahasa. Cuman siapapun jadi imamnya, mau panjang mau pendek, dengan kondisi tanda kutip ya, artinya waktu kita yang luas gitu, itu nggak ada komplainnya dia tuh, hati itu nerima itu, oke, enak gitu. Nah itu pun termasuk warid gitu, termasuk ente rezeki sholat, ente nggak sholat kali, terus sholat rezekinya lancar umpama, itu mah kecil, warid kecil itu.
orang kafir aja nggak sholat dikasih, Iya. masa dulu sholat nggak dikasih? Nggak mungkin. Artinya kecil, tapi kenikmatan sehingga orang itu bisa istiqomah sholat nikmat, itu warid yang terbesar. Itu sebenarnya itu warid tuh yang terbesar yang harus dicari. Gitu. Wasunal ibradu bi fi'li zuhri li syiddatil khurri bi qadril khurri bi talibil jam'i bi masjidi uti ilaihi min bu'din khilafal jum'ah. Wasunal ibrad, dan disunahkan ibrad. Ibrad itu apa ibrad? Menunda sholat zuhur. Bi fi'li zuhri, menunda mengerjakan sholat zuhur. Jadi sholat zuhur masuk seumpama 12 kurang 10 udah zuhur. Ada kalanya menunda itu jadi sunnah. Baru ada kan di sini. Ya kan? Iya kan, kalau tadi ada tuh kalamnya sunnah yumdobu, ya kan, disunahkan. Takjil tuh menyegerakan. Takjil. Buka puasa. Iya, buka puasa. Itu takjil artinya menyegerakan sebenarnya, bukan makanan. Itu takjil puasa. Takjil yang dia tahu takjil artinya gorengan, minum, bukan. Takjil tuh artinya menyegerakan gitu. Kan jualan apa lu? Jualan takjil, bukan jualan, dia mah jualan bakwan, bukan jualan takjil. Jalan bukaan puasa. Takjil tuh artinya menyegerakan berbuka gitu. Yang mana ya? Yang jualan takjil mana ada nih takjil? Sebutin ini takjil kita kan. Gerakan gitu. Menyegerakan tuh namanya Mana takjil. beli tajil? Ajalah ya ajilan artinya yang disegerakan. Jadi nggak ada yang jual takjil, yang jual bakwan teh manis banyak. Kalau jual takjil nggak ada, takjil ya orang kita ya nggak apa-apa deh, biar dia seneng, biar motornya keluar dari rumahnya, cari deh tuh bakwan peot, nggak apa-apa. Kayak gitu. Nah tadi kan disuruh tuh yung dobu disunahkan ta'jilus sholat, menjerakan sholat fi awalil waktu, kan gitu pada waktu. Tapi dikatakan di wasunnal ibrad dan disunahkan ibrad, menunda sholat bi fi'il zuhri, menunda untuk melaksanakan sholat zuhur. Bi syiddatil hurri bi qadril hurri, dengan sabab cuaca yang sangat panas di negeri yang saat itu kan kemarau gitu, panas banget, panas. Nah, saat itu dia boleh tuh nunda, atau dia nasi dobo, habis muter mau ke toko nih, toko panas-panasan tuh kan, nyampe tempat mall, itu sunnah ngadem dulu mah, diam dulu. Jadi jangan nyalahin tuh, lucu kan masih jangan. Kalau udah ketemu kitab ini baru kita tahu. Panas, kondisi panas itu toko mana deh? Jauh lumayan. Panas tuh kan. Nyampe motor masuk, ya kan? Zuhur udah masuk. Sunnahnya justru ditunda. Nunda, ya ntar sejak. Tunggu suhu badan, cuaca udah agak adem. Begitu tuh. Kan begitu. Jadi sampai sebegitunya itu. Makanya kalau kita udah paham, jadi kita nggak nyalain orang, gitu. Jangan orang ditarik-tarik, baru nyampe panas-panas. Udah sholat. Itu maksudnya belum ketemu kitab nih dia. Ya, makanya kalau orang-orang ya mohon maaf gitu, ya bukan membenarkan juga, tapi ini kan dikatakan untuk waktu zuhur. Waktu lain tuh enggak, waktu zuhur. Nanti ada waktu isya, ada waktu zuhur. Itu kelihatan kadang-kadang tuh kalau kiai-kiai makan di zuhur masih pada makan aja ya. Padahal kan ngelihat gitu. Udah azan Allah zuhur, gimana makanan? Ngopi, rokok. Karena dia udah tahu kitab ini. Gitu. Jauh. Bisa karena kondisi cuaca secara eksternal atau internal. Masa badan masih panas dari perjalanan, bisa tunda sejam gitu bersolat. Malah sunnah itu.
Ada tangan tamu gitu. Iya. Saya dulu pernah mau umroh, saya izin sama guru saya dulu. Guru waktu saya masih kecil, masih madrasah. Itu posisi jam 1 siang. Karena saya sudah sholat duluan zuhur di Nurul Latif, dari sholat di Nurul Latif baru ke madrasah, Jalan Madrasah 2. Izin. Saya ketemu, pas saya buka pintu, nah, itu ustadz saya lagi gerai sajadah, wudhu karena udah sepuh. Jadi langkah kita pun nggak dengar. Tahu-tahu saya udah di depan pintu. Dia baru gelar. Kita beri salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, dijawab, ditemuin dulu, kita duduk bareng. Itu nggak langsung sholat dia, udah nemuin aja saya itu ngobrol sampai kita kan minta panduan gitu secara dia dikasih tahu entah gini. Ijazah gitu doang, kita minta ijazah. Saya kita pulang baru dia balik lagi ke sejadah. Itu kiai itu gitu. Karena dia tahu tamunya mungkin perlunya nggak lama gitu. Tapi kalau tamunya perlunya lama, Tinggal. sholat dulu. Sholat dulu. Gitu. Jadi paham. Atau sunnah juga menunda litolibil jam'i bi masjidi. Menunda sholat itu dikarenakan menunggu jamaah. Udah azan, yang baru hadir mic sama muazin. Itu datang lagi seorang. Tunda dulu, jangan langsung. Tunda aja. Kalau waktunya luang, lagi santai, kita udah azan, yang datang baru anak bocah lagi, yang tua-tua masih belum datang. Tunda aja dulu, selawatan, apa qobliyah, apa baca Quran dulu, tunda aja sampai jamaahnya nambah, baru deh. Sunnah tuh. Buruan, udah masuk, udah biar tinggal. Nah, enggak juga. Kalau memang kita punya waktu luas, sunnah malah untuk menunda dikarenakan kita menuntut jamaah yang lebih banyak di masjid, di dalam masjid. Khilafal Jum'ah berbeda dengan sholat Jum'ah. Kalau sholat Jum'ah tidak disunahkan menunggu untuk pelaksanaan sholat Jum'ah. Nggak usah nunggu Jum'at. Kalau udah banyak orangnya, udah cukup, udah. Tapi kalau sholat lebih banyak nih, jadi masjidnya umpama pinggir jalan, biasanya tuh jam 1 banyak tuh orang pada melipir, gojek, pada numpang sholat di situ tuh jam-jam segitu gitu. Ya azan masuk waktu nih azannya, azan. Rapi-rapi udah ngaji aja. Jangan cuman berdua, dan tahu bahwa di masjid ini tuh ramehnya itu ntar jam 1, gojek lah pada datang, siapa pada datang, orang-orang yang dari jauh lewat situ biasanya parkir mobil, udah tahu deh pedagang-pedagang situ ya kan, jam 12 dia ngurusin orang makan, nanti jam 1 dia baru pada sholat tuh, si orang warteg, orang mana yang dekat-dekat situ pada datang jam 1, udah apal dah tuh. Kalau masuk waktu ajan aja tuh, tapi ajan tinggal qobliyah dulu, tinggal ngaji aja dulu di situ di Quran sambil nunggu jam 1, nunggu jamaah, karena memang udah kebaca nih ramenya nih sholat Johornya jam 1, karena orang-orang pada ngumpul tuh jam 1. Jadi sunnah tuh gitu. Kalau kita pun punya waktu luang, kalau kita nggak punya waktu luang ya enggak, kondisional itu. Tapi kalau sholat Jumat nggak usah nunggu. Kalau jamaahnya udah cukup, diri langsung. Tapi jamaahnya kurang, ya nggak jadi Jumat. Iya, kayak gitu. Jumatan nih, dilihat udah masuk waktu, nggak ada orangnya, nggak ada. Ya berarti kan jauh. Nggak ada. Atau cukup 40, ya udah nggak usah nunggu lagi, langsung. Nanti ada pembahasannya di sholat. Sholat tamala sabab laha mana ba'da sholat subhi hatta tatlu'ah wa ba'dal fi'lil asri hatta gharabat wa indama tatlu'u hatta taba'at.
Adapun sholat sunnah yang tidak ada sebab maka cegahlah. Jadi jangan sholat sunnah yang nggak ada sebabnya, yakni seperti haramnya sholat sunnah setelah melaksanakan sholat subuh, haram nggak boleh, hingga terbit matahari. Wa ba'dal fihil asri, atau sholat sunnah setelah melaksanakan sholat asar, haram juga, hingga terbenamnya matahari. Hatta gharaba wa indama tatlu'u hatta irtafa'at, dan ketika matahari mulai terbit hingga setinggi 1 tombak, 3,5 meter di atas ufuk timur menurut pandangan mata. Nah, ini disebut waktu yang habis subuh tuh apa? Subuh. Kalau patokannya dari waktu sholat subuh terus 1 jam, Nah itu udah dulu 100 menit setelah subuh, 100 menit itu udah boleh. 100 menit. udah subuh. 100 menit berapa? Kalau 60 menit kan 1 jam. Nah, Kalau 100 menit berarti 1 jam lewat. 1 jam setengah. 1 jam setengah. Ah, 1 jam setengah. Tapi kalau lebih. 1 jam belum boleh masuk, Belum boleh duha. belum boleh duha. 100 menit dah. Jadi Kadang umpama kan ada orang buru-buru aja. Iya begitu terang nih, karena kita mau berangkat kerja nih. Begitu melihat 1 hitung jam. aja dari waktu. Tapi cahaya matahari ini udah masuk tuh ke dalam musola. Udah ada tuh terangnya tuh. Biasanya duha itu 6:30 udah sekarang mah. Kalau musim gini, Kurang musim panas begini mas, Iya, duha udah 6:30 udah. di tempat kita udah terang. Jadi haram sholat sunnah setelah subuh, sholat sunnah setelah asar, dan sholat sunnah di waktu apa tadi? Di waktu matahari mulai terbit. Nah, baru mulai syuruk. Wal istiwa, dan haram pula ketika istiwa, matahari di tengah-tengah langit. Selain hari Jumat, istiwa itu di matahari benar-benar di tengah tuh, 11:30 kali itu. Itu nggak boleh, lagi panas banget itu. Makanya zuhur itu kan sebenarnya udah lewat dikit tuh, kayak ada yang itu zuhur. Kalau- kalau mepet waktu wajib dulu ke sunnah dulu nih. Wajib. Enggak wajib lah, Jadi yang wajib maksudnya kalau di maghrib tadi kita mau masuk mau habis kalau waktu kita kan. mau subuh. Beda, iya beda Terus dengan kita mau fajar dulu ke subuh dulu nih. kalau yang kodok itu kan karena ketiduran. Iya. Kalau ketiduran karena dia udah wiridannya itu kerjain sunnah, kan subuh cuma punya 1 sunnah, ya udah berarti dia tartib sunnah dulu, qobliyah dulu, baru yang wajib. Beda dengan umpama dia punya waktu zuhurnya itu udah mau azan asar, mungkin pas dia takbir 1 rakaat asar udah masuk. Nah itu kalau udah hitungan kayak begitu tuh, nah udah berarti zuhur dulu, Nanti lanjutin dia. sunnahnya ya nanti habis sholat zuhur, berarti yang sunnahnya yang diqadha gitu. Nah kalau semalam saya ngaji sama Ustadz Abdurrahman tuh yang di Hawa. Dia bilang kalau dia sudah terbiasa istiqomah melakukan sholat sunat qobliyah subuh, tiba-tiba dia lagi jalan dari rumah ke masjid udah qomat, akhirnya dia sholat subuh dulu. Iya. Sholat subuh dulu, nah terus sholat sunnahnya di kodok, boleh itu tak? Boleh. Boleh. Itu yang disebut kalau dia wirid itu udah syaratnya pokoknya dia udah jadi wiridan. Kalau ntar enggak. Memang setiap sholat subuh pasti dia qobliyah dulu. Memang selalu datang awal biasanya. Cuman entah kenapa di hari itu dia agak telat kan gitu. Agak telat. Kayak lu tadi ya. Kayak gitu. Ya udah, imam udah takbir ya udah dia ikut. Nanti lepas, tapi kalau bisa sholatnya jangan di masjid. Sholatnya di rumah. Tidak Gitu. fitnah. Memang kalau sholat sunnah rawatib tuh afdolnya di rumah, bukan di masjid. Oh. Bagi orang yang mukim, ini kayak kita nih yang
Tapi kalau di kantor ya sholatlah qobliyahnya di masjid tersebut. Tapi kalau kita orang mukim, masjid rumah kita tuh azan zuhur, Allah, ya azan kan, kita udah punya wudhu, ya udah qobliyah aja di rumah. Habis salam jalan deh sampai masjid komat. Wajib tuh salam, wirid doa bareng, pulang aja udah. Nanti ba'diyahnya di rumah. Itu sebenarnya itu Nabi tuh gitu. Tapi ntar jadi fitnah nggak tuh sama jamaah masjid? Ente datang masbuk terus kata Enggak gitu. apa. Dia belum paham. Nah kalau dia paham, dia belum paham. Karena rumah pun punya hak untuk disembah, mau disembah, untuk jadi tempat kita itu menyembah Allah Ta'ala. Sholat. Jangan sampai masjid kita ramein, rumah nggak pernah kita pakai buat pakai ngaji Quran. Bagus kalau dari maghrib ke isya atau setelah subuh dia di masjid gitu dia ngaji. Tapi waktu-waktu lain itu di rumah diajiin, baca Quran di rumah. Dia habis wirid di misalnya habis subuh wiridnya di masjid nih, karena dia libur, wah kurang nih, lanjut di rumah nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi rumah tuh jangan dipakai buat tidur doang. Tidur berak. Tidur berak makan doang dah. Tidur doang makan. Walaupun sholatnya di masjid bagus, tapi kerjain sunah-sunah tuh di rumah. Gitu. Jangan sampai itu orang-orang dulu gitu. Makanya orang-orang dulu itu akan berbeda dengan orang sekarang. Orang sekarang terlalu menampilkan sunnah itu Masjid. seakan-akan seperti wajib. Semua diselesaikan di masjid gitu. Kalau orang dulu enggak, sunnah-sunnah itu disembunyiin. Karena dia tahu untuk mencapai satu derajat di sisi Allah itu Jangan sampai enggak. itu memang dengan sunnah, bukan dengan wajib. Kan kalaupun ayat Quran tentang sholat tahajud kan dikatakan nafilatalak sebagai amalan sunnah untuk engkau, asa ba'asa rabbuka maqaman mahmuda. Semoga dengan engkau jalani itu ibadah sunnah itu Allah tinggikan derajat. Jadi tingginya derajat itu memang dengan sholat sunnah, bukan dengan sholat wajib. Memang dengan sholat sunnah gitu. Nah orang-orang dulu dia ingin tuh derajat itu, dia pengen gimana caranya nih, ya kan? Maka disembunyiin lagi, lebih disembunyiin. Makanya sholat sunnah itu rata-rata di kamar, di rumah. Makanya angker-angker. Kalau orang sekarang kan sholat semua seperti seakan-akan udah wajib rata itu, tapi nggak angker-angker. Orangnya gitu-gitu aja gitu kan. Itu bedanya orang dulu sama orang sekarang. Orang sekarang tuh memahami kalau sholat sunnah itu adalah sholat yang bisa membawa mereka itu kepada derajat tertentu gitu. Karena kan ayat Qur'annya gitu. Kalau dikias dari ayat Quran tentang diperintahkannya kita untuk sholat malam, nafilatalak gitu kan, sebagai amalan sunnah untuk engkau, asa ba'asa rabbuka maqaman mahmuda. Kan ayat kan, semoga dengan engkau jalanin tuh, ya kan, Allah jadikan, Allah bangunkan gitu bagi engkau itu maqaman mahmuda, derajat yang mulia. Jadi tuh jadi kerjaan-kerjaan sunnah wabil khusus di waktu-waktu khusus itu menjadi madad. Nah, madad itu waktu khusus untuk para kekasih-kekasih Allah itu melaksanakan ibadah itu di rumah masing-masing. Nah, makanya kalau kita ngambil waktu itu, jadi kalau kita nih bangun nih malam nih jam 2 umpama kita bangun. Itu sinyal jam 2 tuh siapa aja tuh yang bangun? Umpama ulama Maroko, ulama Saudi, ulama Madinah, orang-orang soleh tuh pada bangun jam segitu. Kita ambil tuh jam mereka gitu.
Jadi berkata gini, kita masuk kelas jam lesnya jam orang yang derajatnya tinggi-tinggi, kita masuk di waktu itu. Nah, maka Allah kasih tuh, mudah-mudahan kemuliaan seperti kemuliaan Allah berikan kepada mereka. Nah, waktu itu yang kita ambil untuk masuk ke kelas-kelas mereka itu namanya madad. Makanya nih kitab namanya imdad. Kalau kita ngambil ini berarti kita ngambil amalan orang-orang yang telah terdahulu. Ini amalan-amalan mereka, kita masuk ke sini ngikut. Nah, kita berarti bermadad. Makanya di imdad. Ambil tuh waktu itu. Jadi seperti itu. Kan kalau orang sekarang enggak, ya mungkin satu yang kita lihat memang kan sholat wajibnya juga di kantor. Nggak mungkin lah qobliyahnya di rumah. Tapi kalau ada bos umpama muslim, ada masjid, di kantornya ada masjid. Terus si katakanlah GM ini muslim dan memang mayoritas yang punya pemilik perusahaan muslim umpama. Itu biasanya dulu saya pernah dapetin itu di ruangan sekelas GM gitu. Itu ada ruang di belakang mejanya tuh ada sajadah. Ada sajadah. Masjid kantor itu di bawah. Jadi pada masuk sholat dia jelas di jam. Oh udah masuk sholat. Kan bunyi tuh alamat tidit. Itu dia udah wudhu. Dia sholat 2 rakaat. Itu pernah saya ngeliat itu orang. Sholat 2 rakaat. Setelah sholat dia salam, dia keluar turun ke masjid. Jadi ruangannya itu disolatin. Kalau iya ruangannya disolatin sama dia tuh. Ruangan dia kerja tuh disolatin. Nggak ditinggalin hanya untuk kerja dunia enggak. Tapi disolatin tuh 2 rakaat qobliyah. Turun dia ke masjid. Udah sholat wajib kan? Naik lagi. Ba'diyah dia di situ. Makanya ya insya Allah itu ruangan setannya jauh. Gangguan buat korupsi mah dikit. Tapi kalau orang yang menampilkan sunnahnya banyak di masjid, banyak lah. Balik itu ruangan nggak pernah dipakai buat sholat, ya setan korupsinya banyak. Sholat mah sholat, gitu kan. Jumlah setan di ruangan itu banyak. Jadi memang padilahnya itu kalau kita ngejalanin satu wirid bahasanya wirid itu kan banyak ya, mau sholat sunnah, mau baca apa gitu. Itu pasti akan menghasilkan warid gitu, pasti tuh. Cuma bentuknya itu beragam-ragam, terserah Allah gitu. Ada yang dulu anaknya sakit-sakitan keluarganya karena dia ngejalanin udah ada dijalanin sumpah mas sebisa dia baca apa itu. Iya baca apa aja tapi rutin gitu. Dapat tuh warid dikasih terus ada sehat semua. Enggak ada yang sakit sampai tua, enggak ada yang sakit. Itu namanya dia dapat warid gitu. Dia tergantung Allah aja, Allah mau ngasih waridnya apa gitu. Ada yang dikasih makinan sukses usahanya ada. Cuman warid itu ya satu, jangan pernah diceritain. Karena kalau diceritain cabut. khawatirnya ada ujub, bangga diri, dicabut. Wah, repot. Seret lagi. Amal lati lisababu muqaddami kanadri wal itu ya. Lam tuharam. 230. Entah. Amal lati disababi. Adapun salat yang ada sebab mendahulunya seperti salat nazar dan salat qada, maka tidak haram pada waktu-waktu tersebut. Jadi haram itu kan waktu habis subuh, habis asar, lalu terbitnya matahari baru sedikit tuh, ya kan, waktu isyraq. Lalu zawal menjelang zuhur, zawal sebelum zuhur itu kan haram. Tapi kalau dikatakan untuk sholat nazar atau sholat qada maka tidak haram. Berarti ini masuknya karena apa? Sabab mutaqaddim. Karena sabab mutaqaddim. Artinya niatnya itu lebih dahulu ketimbang waktu yang diharamkannya. Kalau dia punya qada, berarti kan qada itu utang yang sebelumnya. Kalau nazar berarti telah diucapkan sebelum waktu itu gitu.
boleh dia. Sholat safar itu termasuk nazar. Enggak. Kalau dia kecuali dia berikrar, kalau nanti saya jadi besok pergi safar, saya mau sholat safar. Kalau jadi besok berangkat gratis lagi kan gitu. Ke Jepang ke Amin. Jepang gratis umpama. Kalau ke Jepang besok gratis, saya mau sholat safar. Nah itu berarti nazar. Tapi kalau nggak ada, nggak nazar. Kalau sholat safar. Sholat safar boleh gak di sholat safarnya habis asar? Boleh gak sunnah? Boleh. Jalan. Karena memang karena sabab safar muncullah sunnah safar. Karena sabab wudu muncullah sunnah gitu. Jadi ada orang habis asar nih menunggu maghrib jam 5:30 udah ke masjid. Kan masih waktu asar tuh ya, maghrib belum ya, masuk masjid sholat ya kan, sholat sunnah wudu boleh nggak? Boleh, karena dia sabab wudu jadi dia sholat kan gitu. Itu namanya mutaqaddim. Sama sabab dia mau berjalan muncullah sholat sunnah Safar. boleh gak dikerjakan waktu yang haram? Boleh, karena dia ada tujuan safar. Yang nggak boleh itu sunnah mutlak, memperbanyak sunnah, kecuali sunatan rokaat ini haram. Kalau ada sabab Letak mati. Sholat sunnah itu boleh tapi ya. Karena sabab karena ada sabab wudu gitu. Tapi kalau sunat tahiyatul masjid itu dibagi. Kalau dia umpama datang ke masjid mau ada pengajian habis asar ada pengajian jam 4 lah gitu, atau jam 5 menunggu jelang waktu maghrib ada taklim, habis sholat asar dia udah pulang dulu dia kan, rumahnya dekat. Pas jam 4:30 karena dia mau ngaji kan, dia masuk lagi tuh ke masjid itu, ya kan, Tahiyat masjid. dia sholat tahiyatul masjid. Nah, kalau dia dari rumah niatnya itu saya pengen sholat dengan sengaja mau sholat tahiyyat, tapi niatnya dari rumah, nggak boleh. Tapi kalau dia nggak niatin, pas dia datang pengajian belum muncul tuh, sholat sunnah deh boleh. Saya mau sholat tahiyatul masjid ntar 4:30, nggak bisa, paham? Nggak bisa. Tapi kalau dia datang aja, pengajiannya belum mulai, dia sholat sunnah tahiyatul masjid tuh boleh. Kalau sholat sunnah tahiyatul masjid tuh nggak boleh diniatin dari luar, apalagi kalau masuk waktunya itu udah waktu yang diharamkan, nggak bisa. Jadi lihat sih itu kayak gitu itu nggak sembarangan gitu, nggak sembarangan. Itu ntar pengajian ya, ntar saya mau ini sholat tahiyatul masjid di situ ntar, karena dia kan udah asarnya udah selesai di situ. Tapi kalau dia datang cuk datang ke masjid nggak tengok sepi gitu kan, ya udah dia sholat sunat tahiyatul masjid tujuannya untuk itikaf. Dia lihat itikaf boleh. Tapi kalau sengaja masjid masuk ke masjid, sholat masjid keluar lagi nggak niat itikaf, nggak boleh. Apa ngerti gak bedanya? Beda ya? Ngerti ya? Beda. Nunggu maghrib, apa ente? Jam segini 5:30 ente sholat tahiyatul masjid, saya nunggu maghrib itikaf. Kan kalau itikaf mau waktu kapan aja dia boleh. Sunahnya itikaf itu kan adabnya itu tahiyatul masjid dulu. Tapi kalau cukup masuk sholat masjid cukup balik lagi nggak boleh. Boleh. Itu tentang waktu yang diharamkan. Warab atit tawafi wa tahiyyah wa syukri wal kusyufi wal janazah wa haramal
ka'batil ihram wa tukrahus sholatu fil hamam. 231. Wa raqatit tawafi wa tahiyah. Begitu juga 2 rakaat salat sunnah tawaf dan tahiyatul masjid. Salat gerhana dan salat janazah. Boleh waktu yang diharamkan. Kalau salat tawaf boleh habis dapat tawaf habis asar. Habis asar kan habis muter 7 kali selesai, minggir tuh salat sunnah kan. Yang udah itu salat sunnah tawaf enggak di sana? Oh, kan Nah. ajar. Selesai, minggir sono salat sunnah 2 rakaat. Itu boleh walaupun habis asar. Habis maghrib kemarin. Wah, Tawaf. aneh biasanya. Iya. Tahiyatul masjid gitu juga. Boleh. Tek masuk ke masjid. Tunggu maghrib. Mau apa tadi? Itikaf. Nah, maka dia sholat dulu. Sholat gerhana. Emang gerhana terjadinya asar. Boleh. Karena ini sabab-sabab mutaqaddim. Dan sholat jenazah. Nah, sholat jenazah ini ada caranya. Sholat jenazah boleh disolatkan setelah sholat asar apabila jenazah ini belum masuk ke area masjid. Ini ada jenazah nih mayit, gotong, digotong, gotong azan asar. Tuh mayit udah masuk ke dalam masjid. Orang sholat udah deh, sholat asar. Habis sholat asar baru mayitnya diambil, suruh ke depan. Salah. Kalau kayak gitu tuh timbul syak, timbul keraguan. Karena sholat asar, habis asar kan udah nggak boleh sholat, ya kan? Jadi timbul perdebatan. Yang bagus tuh gini, kan biasanya orang nyolatin jenazah, jenazahnya kan nggak jauh dari masjid tuh, orang situ biasanya kan yang meninggal. Ngukur, nih sholat asar, ya kan? Nggak kebagian sholat zuhur karena mungkin pemandiannya terlalu lama nungguin saudaranya. Akhirnya selesai ini dikapanin untuk disolatkan, masuk waktunya asar. Harusnya tuh panitia rumah itu kerjasama sama DKM. Pak, ibu saya nih udah selesai mau disolatin. Oh, udah selesai. DKM kalau yang punya ilmu ngomong tuh ke jamaah, ya kan? Emang nguburin di mana? Nguburin di sini. Kalau nguburin dekat mah ntar aja bawahnya. Ntar atau lu bawa pakai mobil tapi tuh jenazah jangan diturunin dulu dari mobil. Biasa selesai sama baru jenazah masuk. Itu namanya sabab mutaqaddim. Tapi sabab yang lebih dulu ada. Tapi kalau jenazah udah masuk ke dalam masjid, maka duluin tuh sholat jenazah ketimbang sholat asar. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perbedaan pendapat menyolatkan setelah sholat asar. Gitu. Walaupun ada sabab mutaqaddim, tapi ada cara yang lebih rapi. Kalau jenazah masuknya seyogianya sebaiknya jenazah itu jangan masuk ke dalam masjid di waktu asar. Kalau memang sholat jenazahnya itu mau setelah asar, jadi masukin dulu, paham gak nih? Kalau jenazah udah masuk, dulu jenazahnya supaya tidak terjadi perbedaan pendapat. Gitu. Belum mana nih, ente dapetin nih. Mungkin kurang paham. Kan dia fardu kifayah tuh. Khawatir nggak diterima kalau biasa. Khawatirnya karena banyak pendapat kan. Orang pada sholat. Kita nih sendiri aja sholatin tuh mayit. Udah gugur kan? Nanti abis asar itu mah ngebilas. Kalaupun dia nggak diterima, udah diwakilin sama kita sawalan. Karena tuh jenazah mayit keranda sudah masuk ke dalam masjid. Tapi boleh nggak kalau misalnya itu jenazah sudah dimandiin, sudah dikafanin, ditaruh lagi di rumah, nah yang jamaah yang ada di situ langsung ikut sholatin di situ di rumah, boleh lah? Iya. Kan masjid itu cuma nyari jamaah supaya lebih banyak yang ngelatih.
makin banyak yang nyolatin, semoga yang memaafkan tuh banyak. Tetangga-tangganya orang hidup kan ya, tetangga yang pada hadir, teman-teman sebayanya dia dulu gitu, teman banyol min ahlul khair gitu. Nanti kalau Ustaz, nanti kalau seandainya ada keluarga 3 atau 4 orang di rumah subuh sholat nggak bisa hadir di rumah, begitu dia mau masuk ke masjid itu jatuhnya sudah membandalkan ya. Ya, bahasanya mah kebilas aja, Iya. ngambil yang lebih banyak. Kan jatuhnya udah makan, jadi tidak di apa sunat atau wajib sih tadi? Apanya? Kalau membayang di kan tadi sunat ya, Oh, sunat jenazah di masjid Iya, berarti sudah dibadalkan oleh yang di rumah. tadi keluarga misalkan gitu. Iya, udah gugur, Udah gugur gitu. Betul kan? udah gugur. Tapi kan kadang-kadang orang nggak paham cara nyolatin gitu ya, bawa aja lah potong. Ya kalau waktu asar tuh udah riskan, waktu dimana banyak orang bahasa itu pendapat orang tuh ikhtilaf tuh banyak. Untuk nyelamatin ikhtilaf tuh kan kita nggak tahu, ibadah tuh yang maha tahu nerima kan Allah. Ya kita nggak tahu. Nah supaya kita yakin ini sholat jenazah sah dan diterima, sholatin duluan, gitu, sholatin dulu. Jangan sampai jenazah masuk udah di dalam masjid ditinggal, dia lebih mendahulukan asar dulu. Nah ini jadi masalah nanti kan. Jadi ikhtilaf timbulnya di situ. Kalau masalah diterima pada asar karena sabab mutakodim, betul sabab mutakodim. Tapi dalam sholat jenazah sabab mutakodim, jenazah jangan masuk dulu. Itu aturan tata caranya itu. Kan orang nggak paham. Masukin aja kan. Gitu. Karena di kitab ini katanya boleh sholat jenazah itu setelah sholat asar. Tapi ada kriteria, ada caranya, nggak sembarangan. Betul, sabab mutakodimnya karena kematian. Tapi ada caranya, cara baiknya supaya tidak terjadi ikhtilaf. Paham? Kan main rapih nih, cara main rapinya gitu. Tahan dulu di mobil, ambulan, biarin di situ. Main mau kemana? Kan gitu. Ya saja. Udah kelar, masukin. Nah, asar tuh jangan ada jikiran lagi, langsung masukin. Masuk mayit, sholatin. Kayak gitu. Paham? Gitu dulu dah ya. Al-Fatihah bil qabul wa tamai kulli su'i wa ma'mul wa insyaa'ni zahiran wa batinan fi dini wa dunya al-akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li ahbabina wa li walidina wa masyayikhina ma'allat bil afiyah wa alaniyah an Allah yanawwir qulubana wa qalimana ma'at taqwa wal huda wal afaf wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin wala imtihan bihaqqi sayyidina adnan wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.